Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tu'arifuna biha iyyahu wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah teman-temanku semuanya, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan yang akhirnya kita bisa saling belajar begitu ya. Untuk melanjutkan kitab pembahasan kita, yaitu kitab Jurumiyah. Gitu ya. Mungkin kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Oke, langsung kita bisa mulai aja. Kemarin kita sudah membahas tentang pembahasan basmalah. Ya, kita sudah mengi'rab dan sudah mufakul ibarah juga tadqiq juga dalam masalah basmalah kemarin. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Ya, apa pembahasan kita? Jadi sebelum kita masuk ke dalam kitab, kan kita tahu dulu bahwasanya kitab Jurumiyah ini adalah kitab yang membahas tentang ilmu nahwu, begitu ya. Nah, ya fi masail ilmin nahwi, begitu ya. Nah, tapi sebelum kita mempelajari tentang suatu ilmu, teman-teman sekalian, nanti ada namanya mabadi asyrah. Apa namanya? Mabadi asyrah. Nah, mabadi asyrah itu apa? Mabadi asyrah adalah dasar-dasar dalam ilmu, dasar-dasar sebelum kita mempelajari ilmu. Nah, ada 10 sebagaimana asyrah itu kan ya. Nah, dalilnya gimana atau nantumnya gimana? Nanti antum bisa temukan nantum ini banyak. Salah satunya mungkin di Syarah Al-Kafrawi. Nah, di situ antum bisa temukan. Nah, nanti di situ ya, insya Allah di Syarah Kafrawi juga ya, wallahu a'lam, afwan kalau ana salah. Ya, begini anunya. Inna mabadi'al ulumi asyrah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi wal ismu istimdadu hukmu syari masailu wal ba'du bil bakti tafa wa mandarul jami'ah hazas syarafa. Jadi begini, mabadi ulum atau dasar-dasar tentang sebelum kita mempelajari ilmu itu ada 10 ya. Apa aja 10 itu? 10 itu ada al-haddu ya, ada ta'rif ya, ada ta'rif. Kemudian maudhu, temanya, tema pembahasannya ilmu ini tentang apa sih? Gitu ya. Kemudian samarah, apa faedah, apa tujuan begitu ya. Kenapa kita kok mempelajari satu ilmu itu? Contoh kita sekarang nahwu, apa tujuannya mempelajari ilmu nahwu? Gitu ya. Wa fadluhu, apa keutamaan ilmu nahwu? Gitu ya. Wa nisbatun, nisbah itu maksudnya apa? Apa hubungan antara ilmu tersebut dengan ilmu yang lain? Ya. Wal wadi, kemudian apa? Siapa pencetus? Ya, pencetus pertama terhadap ilmu tersebut. Ya. Kemudian wal ismu, dan nama. Maksudnya nama itu begini. Jadi kadang satu ilmu itu punya nama banyak. Ya kan? Kadang satu ilmu itu punya nama banyak. Nah, itu juga perlu diketahui. Wal istimdad, referensinya atau ini tuh dasarnya dari mana sih? Gitu bahasanya. Ya. Kemudian hukum syari, secara syariat ilmu ini tuh dihukumi apa? Mubah, wajib atau bagaimana? Ya. Masail nanti pembahasannya ada apa aja sih? Oh, misalnya nak foto ada nanti ada i'rab, ada bina, ada begini-begini dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi 10 hal ini memang perlu untuk diketahui teman-temanku sekalian sebelum kita mempelajari satu ilmu. Nah, pertanyaannya apakah memang harus wajib semuanya? Nah, tidak. Di sini dikatakan wal ba'du bil bakti tafa. Apa? Dengan sebagian saja sudah cukup. Ya, nanti sebagian yang apa nanti kita akan bahas nanti. Wa mandarul jami'ah, tapi siapa yang tahu semuanya dari 10-10-nya ini tentang ilmu tersebut, maka hazaz syarafa, maka apa? Maka nanti dia akan mendapatkan kemuliaan. Ya kan, karena apa? Karena ya dia sudah tahu banyak. Oh, tentang ilmu nahwu, siapa pencetus pertamanya? Oh, ilmu nahwu itu hukum syariatnya bagaimana? Oh, secara maudhu'nya bagaimana? Secara hadnya bagaimana? Kemudian secara faedahnya apa? Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan ini. Wal ba'du bil ba'di iktafa. Apa ini maksud dengan sebagian di sini? Yang dimaksud sebagian di sini adalah ta'rif, kemudian maudhu, kemudian faedah. Ya, dari 10 ini yang memang wajib dalam artian adalah memang bagus yang untuk dianukan adalah ta'rif, kemudian maudhu dan juga faedah. Ya. Nah, bahkan guru saya Abu Yasyad Ramadan Al-Idrus hafidhahullah itu mengatakan bahwasanya la budda min ma'rifati hadhil umur. Harus mengetahui tentang perkara-perkara ini. Bagi siapa? Liman yashra'u fil ilmi. Apa? Bagi orang-orang yang memang dia itu adalah bersegera atau melakukan atau belajar satu ilmu. Gitu ya, terutama yang masih mubtadi lah bahasanya gitu ya. Yang masih mubtadi, yang masih yang masih awalan gitu ya untuk mempelajari satu ilmu itu memang harus mengetahui tentang ini.
Apa alasannya? Hatta yakuna syuru'uhu ala fihi ala basiratin tammah. Bahwasanya apa? Bahwasanya supaya memulai dia terhadap satu ilmu tersebut itu apa? Itu ala basiratin tammah. Apa? Atas kefahaman yang betul-betul faham, yang sempurna, begitu loh. Ya, kita jangan sampai kita belajar satu ilmu, oh ilmu ini apa takrifnya, apa pengertiannya, kita nggak tahu pembahasannya, kita nggak tahu faedahnya untuk apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi memang benar-benar harus urut dalam artian adalah kita tahu faedahnya, kita tahu pembahasannya, kita tahu ini dan sebagainya tadi ya. Nah, berarti kalau sekarang kita pembahasannya adalah ilmu nahwu, maka apa? Maka yang perlu kita pahami di sini adalah kita harus tahu ta'rifnya, kita harus tahu maudhu'nya, dan kita juga harus tahu faedahnya. Karena kan minimal tadi 3 kan, wal ba'du bil ba'di iktafa. Nah, sekarang kita bahas. Apa sih pengertian ilmu nahwu? Ilmu nahwu itu adalah usulun yubhasu fiha anil kalimah min haisul i'rab wal bina. Nah, ini ya perlu diperhatikan ya. Usulun. Dia adalah dasar-dasar yang membahas apa? Membahas di dalamnya tentang kalimat. Apakah memang secara mutlak? Tidak, ya. Tidak secara pembahasan kalimat secara mutlak, tapi min haisul i'rab wal bina. Secara apa? Secara i'rab dan secara bina. Nah, sekarang kita fakul ibarat di sini. Usul itu adalah jam'u aslin, jamak dari kata asal, ya. Kemudian asal di sini bermakna masail, permasalahan, ya. Wal masail jam'u masalah. Ya, jamak dari masalah. Atau nanti kalau kita juga bisa makan nanti di ilmu mantik juga namanya atau qadhiyah lah. Ya qadhiyah seperti itu. Maka apa? Maka nanti di sini adalah ilmu nahwu adalah permasalahan-permasalahan qadhiyah yang mana dibahas di dalamnya adalah kalimah, ya, adalah kalimah. Nah, kalimah di sini secara istilah nahwu atau secara istilah nahwu itu bisa ditakrifkan 2. Apa? Qaulun mufrad atau lafdun wudi'a li maknan mufrad. Lafaz yang dia itu diletakkan di wadhu. Nanti kita akan membahas wadhu itu apa kepada makna mufrad. Jadi satu lafaz yang dicetak untuk menunjukkan makna, tapi maknanya bukan makna banyak, tapi maknanya satu. Gitu ya, maknanya satu. Contoh insan. Insan itu apa? Insan itu artinya adalah hayawan natik. Ya. Hewan natik. Nah, itu ya. Itu. Ya, jadi satu lafaz yang ditaruh untuk makna yang satu. Gitu ya. Mana mufrad, begitu ya. Nah, kemudian ada kata-kata min haisul i'rab wal bina tadi kan di takrifnya. Nah, ini apa? Hukmun lil kalimah. Jadi pembahasan ilmu nahwu itu ngarahnya kemana sih? Tadi kan bilang kalimat. Tapi apakah secara mutlak? Tidak. Tapi secara hanya dari segi i'rab dan bina saja. Maka apa? Fa kharaja minhu ilmu sarf. Maka apa? Dari kata al-i'rab wal bina itu nanti akan mengeluarkan ilmu sarf. Karena apa? Karena ilmu sarf juga sama, usul yang coba hasofia anil kalimah, tapi lakin laisa atau la min haisul kalim, min haisul i'rab wal bina, tidak dari segi i'rab dan bina, ya kan? Jadi bukan ranahnya sarf untuk membahas kalimat tentang apa? Tentang secara i'rab dan binanya. Ya, kita keluarkan itu dari situ. Karena apa? Karena nanti bilangnya dari di ilmu mantik itu nanti bahwasanya ta'rif itu harus jami' dan mani'. Jami' itu mencakup semuanya, tapi juga mani' mencegah sesuatu yang lain itu masuk ke dalamnya dia supaya tidak sama nanti kan. Ilmu sarf dan ilmu nahwu kan beda, meskipun sama-sama membahas kalimat, tapi apa? Pembahasan ranahnya itu beda. Nah, gitu ya. Oke, itu tadi secara takrifnya. Kemudian secara maudhu'nya itu apa sih temanya itu? Sama seperti takrifnya apa? Al kalimah min haisul i'rab wal bina. Pembahasannya adalah nanti kalimat, tapi secara apa? Secara i'rab dan bina. Nah, sekarang faedah apa? Tujuan atau fungsi, ya. Fungsi atau tujuan kita itu mempelajari nahwu apa? Al-ihtiraz anil lahan. Apa? Menjaga diri kita dari lahan. Lahan itu apa? Lahan itu khotok, kesalahan. Tapi bukan secara mutlak. Tapi apa? Tapi lahan itu adalah kesalahan yang memang dia itu lebih arah ke gramatikal bahasa Arab, ya, ke gramatikal. Gitu ya. Jadi kesalahan kita terutama dalam gramatikal bahasa Arab itu disebut dengan lahan. Contoh misalnya kita ada lafaz ja'a zaidun, tapi kita nggak baca ja'a zaidun, ja'a zaidan. Nah, ini salah, ini lahan, ya. Makanya apa? Dengan kita mempelajari ilmu nahwu itu kita akan menjaga diri kita dari yang namanya apa? Yang namanya lahan. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitabnya. Pembahasan pertama di sini adalah muqaddimahnya dulu. Apa? Yaitu adalah kita dikasih dengan kalam, ya. Pembahasan tentang apa? Kalam, ya. Jadi kalam
Apa sih kalam itu? Kalam itu adalah al-lafdzul murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, sekarang kita bahas ini secara dakik dulu. Apa sih pengertian kalam dan bagaimana kita itu mentadkikkan dalam masalah bab apa namanya? Ya, bahasanya bab kalam ya, tapi ini bukan bab, tapi ini muqaddimah, begitu ya. Nah, begini. Di sini kan tadi kan bilang al-kalam. Al-kalam itu dimulai dengan al, ya. Alnya di sini apa? Alnya di sini adalah al-ahdiyah zihniyah atau lil ahdi zihni. Apa maksudnya al-dini? Ay al-ma'hud fi dhihni sami wal mutakallim. Apa? Sesuatu tersebut itu sudah dijanjikan atau sudah disepakati di kepala atau di logika, di logika di kepala si sami, si pendengar dan mutakallim. Jadi ketika dimanjakan al-kalam, itu sudah tahu maksudnya ini ngarah kemana. Nah, pertanyaannya ngarah kemana ini al-kalam ini? Kan katanya katanya kan fidini sami wal mutakallim. Nah, maka kalam ini kalam yang dimaksud apa? Maksudnya adalah al-kalam huna fi istilah nuhat. Fi istilah nuhat. Jadi al-kalam. Al ini al-ahdi zihni. Berarti kan harusnya sudah tahu arah kemana ini. Karena apa? Karena berarti kita adalah pembahasan tentang nahwu, ya sudah. Berarti apa? Berarti kalam di sini adalah menurut istilah ulama nahwu. Maka apa? Maka lafdzul murakkabu al-mufidu bil wati itu adalah ta'rif kalam, iya. Tapi apa? Fi istilahin nuhat. Ya, secara istilah apa? Nuhat. Gitu ya. Nah, Ana mau kasih satu fun fact atau satu pengertian atau faedah baru teman-temanku sekalian. Kita tuh sering mendengarkan kata istilah. Misalnya, fikih secara bahasa dan secara istilah. Oh, tauhid secara bahasa dan istilah. Pertanyaannya, apa sih mana istilah itu? Ya kan? Kita sering dengarkan kata istilah, tapi kita sendiri nggak tahu sebenarnya arti istilah itu apa. Ini ya. Makanya kita perlu tahu untuk makna ini ya. Ini sebagai tambahan aja ya, keterangan tambahan teman-teman sekalian. Nanti untuk bisa lihat sendiri ya, nanti di kitabnya namanya Hasyiah Abi Najah. Ya, Hasyiah Abi Najah itu apa? Hasyiah Abi Najah ini adalah hasyiah dari syarah Jurumiyah punyanya Syekh Khalid Al-Azhari. Syekh Khalid Al-Azhari ya, nanti ada salah satu syarah Jurumiyah, nah namanya Syarhul Jurumiyah, itu nanti punyanya Syekh Khalid Al-Azhari, nanti Anda bisa lihat. Nah, hasyiah dari syarah tersebut adalah namanya Hasyiah Abi Najah. Nah, disebutkan di situ istilah itu apa sih? Secara lughatan itu adalah mutlaqul ittifaq. Apa maksudnya mutlaqul ittifaq? Kesepakatan bentuknya apapun, pokoknya ada namanya kesepakatan, ya itu namanya istilah. Jadi misalnya Ana sepakat sama antum dalam permasalahan ini, nah ini istilah. Ya, ini istilah. Jadi ittifaq secara apapun bentuknya itu disebut dengan istilah. Tapi ini secara lughat. Secara istilah ya ini ya. Kita mau mengetahui istilah secara istilah gitu ya. Agak lucu ya. Kemudian apa? Yaitu adalah ittifaqu ta'ifatin makhsusah. Apa? Kesepakatan. Siapa kesepakatannya siapa? Ta'ifah makhsusah. Apa? Kelompok tertentu. Kelompok tertentu. Terhadap apa? Ala amrin ma'hud. Terhadap sesuatu yang memang nanti disepakati. Bainahum di antara ta'ifah makhsusah ini. Mata utliko ketika lafaz tersebut diucapkan insrofa ilaih, maka otak ini akan ngarah ke sana langsung. Ya. Contoh. Misalnya dalam ilmu mantik kita tahu bahwasanya insan itu apa? Insan itu apa? Hayawanun natik. Ya, hayawanun natik. Nah, hayawanun natik. Sorry. Nah, hayawanun natik. Nah, ini ya. Nah, hayawanun natik ini adalah disepakati gitu ya. Ini dibaca sih sebenarnya teman-teman. Contoh yang lainnya gampang. Kata-kata misalnya fikih. Fikih itu pengertiannya ini. Ya, atau misalnya ketika misalnya kesepakatan dalam satu kaum misalnya apa? Kalam, misalnya kalam di sini, ya. Kalam itu kalau menurut istilah nuhat, apa? Yaitu adalah al-lafdzul murakkabu al-mufidu bil waqti. Berarti apa? Ta'ifah makhsusah. Apa? Nuhat di sini itu mensepakati tentang apa? Tentang ilmu nahwu, ya, secara bidang mereka, yaitu apa? Nahwu. Yang mana kalam itu artinya apa? Al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wati. Maka apa? Ketika nanti kita ngomong kalam nanti dari secara nahwunya, maka nanti otak kita kan, oh iya, maksudnya kalam itu adalah al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wati. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada satu ta'ifah makhsusah yang mereka bersepakat terhadap sesuatu, oh, nanti sesuatu itu kita memaknai seperti ini, ya. Maka apa? Nanti ketika kita membahas kalimat tersebut, ya, kalimat tersebut di madah tertentu, misalnya apa? Misalnya di madah nahwu, maka ya nanti kita otaknya kan langsung ngarah ke makna yang sana, ya, ke tarif yang sana, bukan ngarah ke tarif yang lain, ya.
Gitu ya. Nah sekarang kita ada pertanyaan nih teman-teman sekalian. Tadi kan kita sudah bahas bahwasanya maudhu'nya nahwu itu adalah kalimat. Betul kan? Tadi kan kita sudah bahas bahwasanya ta'rifnya nahwu itu apa? Usulun yubhasu fiha anil kalimah min haitsul i'rab wal bina. Ada kata-kata kalimat. Maka apa? Dan maudhu'nya jelas, kalimat. Ya kan? Jelas kan? Kalimat. Tapi kenapa kok Syekh di sini, Syekh Ibnu Ajurum itu mengatakan al-kalam? Kenapa nggak dibahas al-kalimah dulu? Ya kan? Padahal kan maudhu'nya atau temanya itu kan jelas-jelas apa? Kalimat. Karena ilmu nahwu itu tentang kalimat. Tapi kenapa yang dibahas dulu itu adalah kalam? Ya kan? Nah, ini ada iskal berarti kan? Ada permasalahan di sini. Kenapa kok maudhu'nya itu ilmu nahwu tapi Syekh itu memulainya dengan kalam? Gitu ya. Nah, bagaimana jawabnya? Nah, ini kan pertanyaannya begini. Tadi. Nah, 5 bada'a syekhu bil kalam ma'anna maudhu'a ilmin nahwi wa kalimah. Ya kan? Maudhu'nya kan kalimat nahwu itu. Tapi kenapa kok Syekh itu memulainya dengan apa? Dengan kalam gitu loh. Nah, dijawab. Ada 2 jawaban. Ya. Jawaban yang pertama, ya. Li'annal kalimah maudhu'u ilmin nahwi min haitsul i'rab wal bina. Memang kalimat itu memang dia akan menjadi maudhu', menjadi tema dalam ilmu nahwu secara i'rab dan bina, ya. Ya, wahia dan kalimat tersebut la tattasifu bil i'rab. Dia tidak akan tersifati dengan i'rab illa idza kanat fi kalam. Nah, ini permainan logika teman-teman sekalian. Kalimat, ya, misalnya kalimat isim dah. Kalimat isim misalnya. Ya, kalimat isim itu bagaimana kita bisa memberi dia i'rab kalau dia nggak di kalam? Ya kan, kalau nggak di kalam. Contoh, jaa zaidun. Ya kan? Kalau misalnya kita hanya mengatakan zaitun tanpa ada ja'anya, ya kan? Maka dia akan mauquf. Mauquf itu apa? Tidak di'irabi, maka apa? Sukun nanti akhirnya. Ya kan? Bagaimana kalimat itu bisa disati dengan i'rab, ya? Ketika dia nggak di kalam. Gitu loh. Contoh misalnya, dhahaba amrun. Dhahaba amrun. Amrun di sini itu kan dia kan akan tersifati dengan i'rab. I'rab rofa karena dia menjadi fa'il, ya, dan tandanya adalah dhammah. Ketika kapan? Ketika memang dia ada di kalam, gitu loh. Maka bagaimana kalimat itu akan tersifati dengan i'rab ketika dia tidak masuk di kalam? Nah, paham ya logikanya ya? Nah, itu jawaban pertama. Tapi jawaban kedua bagaimana? Li'anna wa arada ayyush'ira bi annal kalam maudhu' ilmin nahwi ala qaulin. Tapi ada mungkin bisa jawaban yang kedua, bahwasanya apa? Syekh Ibnu Ajurum itu mau ngasih tahu, ya, mau memberitahu bahwasanya apa? Bahwasanya kalam itu memang maudhu'nya ilmu nahwu, tapi ala qaulin. Ala apa? Ala qaulin, pendapat yang ada satu pendapat begitu loh, ya. Tapi tetap pendapat yang terkenal bahwasanya kalimat itu ada kalimat itu menjadi maudhu' dari ilmu nahwu, gitu ya. Jadi ada 2 jawaban. Yang pertama adalah secara logikanya, bagaimana kalimat itu bisa tersifati dengan i'rab kalau misalnya dia nggak di kalam. Yang kedua, pengen ngasih tahu, ini maksudnya saya itu adalah pengen ngasih tahu bahwasanya apa? Kalam itu memang maudhu' ilmu nahwu tapi ala qaulin, ya. Tapi ini ala qaulin, gitu ya. Oke. Yang kedua ada kata-kata al-lafdu. Al-lafdu kan al-kalamu wal lafdu, ya. Lafad itu apa sih? Lafad itu nanti secara lugat adalah ar-ramyu wa tarhu, melempar, ya. Jadi lafad itu artinya ar-ramyu secara lugat, ya, melempar. Ada yang mengatakan ar-ramyu bil lisan, ada yang mengatakan ar-ramyu mutlaqan. Ada yang memang melempar secara lisan, ada yang mengatakan enggak, ramyu secara mutlak. Apapun itu ramyunya, gitu ya. Nah, kemudian secara istilah apa? Secara istilah adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Apa? Lafaz itu saut. Lafaz itu saut. Al-mustamil, bukannya saut biasa. Tapi apa? Tapi dia ada mustamil, muhtawa, atau tercakup di situ. Tercakup apa? Ba'dil huruf al-hijaiyah. Apa? Ada sebagian huruf hijaiyahnya. Contoh zaitun. Nah, kan ada sebagian. Tidak semua kan? Tidak semua. Satu lafaz itu langsung dipenuhi semua huruf hijaiyah, masuk kan enggak? Ya kan cuma za, ya, da di situ di lafaz zaid. Amrun, ain, mim, ro, sama waw. Nah, ya gitu ya. Nah, jadi hanya sebagian saja, tidak semuanya. Betul ya? Nah, nanti di Hasyi'abin aja itu ada penjelasan lebih. Bahwasanya apa? Saut itu nanti di Hasyi'abin aja secara lugat adalah mayusma'u. Ya, sesuatu yang dapat didengar. Yang dapat didengar. Sawa'un i'tamada ala ba'dil hurufil mu'jam am lam yu'tamad alaihi.
Apa? Dia itu sesuatu yang bisa didengar. Baik sesuatu saut tersebut, ya, itu berpegang teguh atau dia itu menggunakan sebagian huruf di kamus atau tidak berpegangan dengan huruf. Ya kan? Makanya di sini kalau misalnya kita hanya mengatakan saut, ya, maka bukan lafadz. Ya kan? Karena apa? Nanti di apa namanya? Dibagi. Saut itu ada dua. Kalau misalnya i'tamada ala ba'dil hurufil mu'jam, dia disebut dengan saut ghairu sadaj. Apa? Saut ghairu sadaj, ya. Saut ghairu sadaj itu apa? Pokoknya ya omongan kita ini. Jadi kan ada lafadznya, ada hurufnya, gitu ya, bahasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu lam yu'tamad alaihi, tidak berpegang teguh dengan apa? Dengan huruf kamus, maka apa? Maka nanti dia disebut dengan saut sadaj. Contohnya apa? Misalnya gini. Nah, ini kan ada meja. Misalnya antum totok pintu, tok tok tok. Nah, itu suara kan? Tapi suaranya apakah dia berpegangan dengan huruf, dengan lafaz? Tidak, ya. Jadi suatu ada dua. Sadaj dan ghairu sadaj. Sadaj itu apa? Yang tidak ada hurufnya, tidak ada lafaznya, ya. Tapi kalau yang ghairu sadaj ya ini, omongan kita ini. Nah, ini namanya saut sadaj. Makanya di sini apa namanya? Nanti kan dikoiti ala ba'dil hurufil ijaiyah. Ada hurufnya. Ya kan, kalau misalnya lafadz itu hanya sebagai saut saja, maka bagaimana nahwu nanti? Ya kan, kalau misalnya kita anggap secara suara secara mutlak, nah ini nggak asan gitu, nggak masuk gitu ya. Nah, kemudian ada kata-kata huruf. Huruf itu apa sih? Huruf itu jam'u harfin, ya. Apa huruf-huruf itu apa? Nanti antum bisa lihat di Hasyiah bin Hajar juga. As-sautu al-mu'tamidu ala atau al-mu'tamatu ala maqta'in ay makhrajin min makharijil huruf muhaqqaqun au muqaddar. Apa? Yaitu adalah suara. Tapi bukan hanya sekedar suara. Ya, huruf itu bukan sekedar suara, tapi apa? Tapi adalah suara yang berpegangan pada maqta'. Maqta' itu makharijul huruf. Baik makharijul hurufnya itu nanti akan muhaqqaq. Ya, sautnya tadi ada muhaqqaq atau muqaddar, ya. Muhaqqaq itu kapan? Saut itu yang memang mu'tamad ala makharijul huruf yang muhaqqaq itu kapan? Ada lisan itu lidah maksudnya, ya. Kemudian halqu tenggorokan sama asyafatain dua bibir, ya. Kalau dalam ilmu tajwid kan contoh misalnya di lisan itu apa? Ada ta, ya, sin, ta, sin itu kan pakai lidah kan. Kemudian halqu tenggorokan ha, terus kemudian hamzah itu a, nah, itu kan. Nama syafatain, ya, syafatan dua bibir, misalnya mim atau ba, nah, itu kan lewat bibir, nah, itu kan muhaqqaq, ya, muhaqqaq atau muqaddar. Kapan muqaddar? Ketika dijauh rongga mulut. Contoh misalnya kita ngomong alif mat, ya, contoh qola, nah, itu kan qola memang secara itu kan muqaddar, tapi apa? Tapi memang terbunyikan, tapi memang ada suaranya, gitu ya, mu'tamid ala makhraj. Nah, mu'tamid ala makhraj. Jadi intinya adalah huruf itu adalah suara yang memang dia berpegangan pada makhraj, makharijul huruf. Baik itu secara yang muhaqqaq, yaitu adalah dari apa? Dari lidah, kemudian dari dua bibir, kemudian tenggorokan, atau muqaddar ketika dijauh rongga mulut. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya kan dijelaskan. Nah, ini ada pertanyaan teman-temanku sekalian. Ini kan tadi kan dijelaskan bahwasanya al-kalamu wal lafdu. Lafat apa kalam itu lafat. Sedangkan lafaz itu adalah saut, ya kan? Pertanyaan, halil murad bil lafdi huna al-lafdu ay as-saut awil malfuz. Nah, itu ya. Apakah yang dimaksud kalam di sini yaitu adalah lafaz? Lafaz di sini maksudnya adalah nafsu saut atau saut itu sendiri ataukah yang disuarakan? Ya kan? Ya kan? Apakah yang disuarakan? Contoh apa? Contoh misalnya gini. Kan misalnya kita ngomong suara, ini kan ada suaranya. Tapi apakah yang dimaksud adalah suaranya atau yang dikeluarkan dari suara? Ya kan? Yang dikeluarkan dari suara. Ya kan? Al-jawab al-murad huna al-laf al-malfud. Ya kan? Bukan sautnya. Pertanyaan saut apa bisa dikira? Kan enggak? Ya kan? Kan nanti malfudnya, ya. Intinya malfudnya. Sesuatu yang atau kalimat, ya, kalimat atau ucapan yang keluar itu yang dimaksud dari kalam. Loh, tapi kenapa kok Syekh itu tidak mengatakan al-kalamu wal malfud, tapi al-kalamu wal lafdu? Ya kan? Padahal yang dimaksud adalah malfud. Maka jawabannya apa? Fihi majaz. Ada majaz di sini. Majaznya apa? Min itlaqil masdar wa yuradu minhu atau wa iradati ismil maf'ul. Apa? Ini nanti masuk ke dalam bab majaz. Mungkin kita agak sedikit menggonjang sedikit masalah majaz ya di ilmu badik. Bahwasanya apa? Ketika misalnya ada lafaz, ini salah satu alaqah dari majaz mursal, teman-temanku sekalian. Bahwasanya apa? Ketika kita mengitlaqkan masdar, mengucapkan kata masdar, tapi yang kita maksud bukan masdarnya, tapi sesuatu yang lain, contoh ismul maf'ul. Nah, itu nanti masuk ke majaz mursal, ya. Min itlaqi masdar wa yuradu minhu ismul maf'ul. Jadi, yang diucapkan memang oleh Syekh itu lafdunnya.
Al-kalamu huwal lafdu, tapi maksudnya Syekh itu al-kalamu huwal malfud. Nah, maksud ya, bukan secara lafad yang tertulis ya, bukan. Jadi secara lafad, secara dohirnya memang al-kalamu huwal lafdu, tapi maksudnya adalah al-kalamu huwal malfud, ya. Nanti lewat ala sabilil majazin mursal. Alakonya apa? Ta'alluq istiqoqi. Apa ta'alluq istiqoqi? Apa ta'alluq istiqoqi? Intinya adalah hubungan secara istiak. Ya, kemarin kan kita sudah bahas apa namanya secara istiak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sama-sama sama-sama satu cetakan, ya kan? Sama lafdun sama malfudun kan satu cetakan, gitu ya. Ada hubungan percetakan di situ, percetakan lafaz maksudnya ya. Nah, gitu ya. Nah, tapi ada bantahan misalnya, al-aula ijtinabul majaz fi mas'alati ta'rif. Loh, yang ahsan kalau misalnya kita membuat ta'rif itu harus jauh dari majaz, gitu loh. Jangan sampai satu ta'rif itu ada majaznya, nggak baik gitu loh. Iya kan? Terus gimana? Ya, jawabannya gimana? Wa yujabu anhu anna hadzal majaz qad ishtahara bainan nas fasara haqiqah urfiyah. Nah, nanti ada istilah namanya haqiqah urfiyah, teman-teman sekalian. Apa sih haqiqah urfiyah itu? Haqiqah urfiyah adalah majaz dia awalnya. Tapi majaz ini sudah terkenal di antara manusia, sudah masyhur di antara manusia. Maka apa? Nanti yang awalnya dia adalah majaz nanti menjadi haqiqah urfiyah. Haqiqah secara urf, ya. Secara urf, secara kebiasaan manusia itu kayak gitu, ya, secara adatnya begitu, ya. Jadi memang al-lafdu itu kan memang kita ngomong lafat itu kan sebenarnya kan yang kita mau adalah sesuatu atau kalimat yang keluar, ya kan, bukan nafsu sautnya, tapi apa? Tapi adalah lafat yang keluar dari suara tadi, ya, dari lisan tadi. Makanya apa? Karena ini memang sudah kebanyakan manusia, bukan hanya orang Arab ya. Kita ngomong juga lafat, itu maksudnya bukan suara kita, tapi apa? Ya kalimat yang keluar, gitu loh. Maka apa? Maka ini nanti akan menjadi hakikoh apa? Hakikoh urfiyah. Jadi hakikoh urfiyah itu adalah kalimat majaz yang tapi dia itu sudah terkenal di antara manusia. Nanti akan menjadi hakikoh urfiyah, gitu ya. Hakikoh urfiyah, begitu. Kemudian selanjutnya nanti ada kata-kata al-murakkab. Apa? Al-murakkab. Murakkab nanti ada dua ta'rif teman-teman sekalian. Ada yang pertama madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Ya, sebenarnya ini adalah ta'rif dari kita mantik nanti, dari mantik gitu ya. Ya, dari mantik begitu. Dari memantik itu murakkab itu adalah madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Gitu ya. Nah, tapi ada yang kedua, apa? Matalafadhu automatul fidabihi. Afwan ya kalau ana salah ini. Marrota ini urfan. Marrota ini apa? Marrota ini urfan. Jadi kalau yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. Dia adalah satu lafaz yang menunjukkan juz'u lafadznya terhadap juz'u makna. Gimana keterangannya? Contoh, Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun. Ya. Jadi Zaidun qaimun, jadi kan ada lafaz Zaid dan lafaz qaimun. Yang mana Zaid ini menunjukkan atas sebagian maknanya dan qaim juga menunjukkan atas sebagian maknanya. Itu kan ada sebagian maknanya. Maka apa? Maka di sini maknanya Zaidun qaimun itu apa? Dzatun musammatun bihadal ism. Apa? Seseorang yang dia itu dinamai dengan nama ini, ya, zat ya gitu ya. Usnida ila hadasil qiyam, yang mana orang tersebut yang dinamai dengan nama Zaid itu disanadkan atau disandarkan kepada hadasul qiyam, ya kan? Zaid berdiri. Ya, artinya apa? Maka Zaid ini disandarkan pada apa? Pada hadasul qiyam. Ada apa? Hadasul qiyam. Gitu ya. Nah, Zaid itu menunjukkan atas sebagian makna dari makna lengkap ini. Apa? Dari makna lengkap ini. Apa makna lengkapnya? Kan tadi kan Zaid itu kan Zaidun qaimun itu kan semua ini artinya. Tapi Zaid ini sebagiannya itu nanti akan menunjukkan dzatun musammatun bihadal ismi. Apa? Dzatun musammatun bihadal ismi. Satu seseorang yang dia itu disifati atau dinamai dengan apa? Dinamai dengan nama ini, ya, dengan nama Zaidun ini. Yang mana usnida ila hadasil qiyam, yang mana dia nanti akan disanadkan dengan hadas qiyam. Nah, qaim sendiri itu artinya adalah hadasul qiyam, ya. Qaim itu artinya adalah hadasul qiyam. Maka bagaimana? Maka nanti sebagian lafadznya yaitu apa? Juz'u lafadznya Zaidun ini itu akan menunjukkan atas kata dzatun musammatun bihadal ism, yang mana qaim nanti akan menunjukkan atas hadasul qiyam. Jadi sebagian juz'unya itu menunjukkan atas sebagian maknanya, dan juga sebagian yang lain juga menunjukkan atas makna yang lain. Nah, itu namanya murakkab, ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengikuti takrif ini, maka muqabilnya atau lawannya dari murakkab yang bertakrif seperti ini adalah apa? Adalah mufrad. Apa mufrad? Mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu.
apa? Lafat. Tapi sebagian juzuknya itu tidak menunjukkan atas sebagian maknanya. Contohnya gimana? Contoh gini. Zaidun. Kita ngomong Zaidun aja, bukan Zaidun Qaimun ya. Zaidun aja. Ya. Zaidun itu kan tercetak dari kata apa? Dari apa huruf apa? Za, ya, dah. Za, ya. Kemudian apa? Za, ya, dah. Ya kan? Ada zal, ada ya, ada dal. Gitu ya. Maka apa? Za, apakah misal kita ngomong za aja, za? Ya. Za aja, itu apakah dia menunjukkan dzatun musammatun bihadzal ism? Apakah menunjukkan arti seseorang yang dinamai dengan nama ini? Enggak kan? Kita ngomong za doang, ya kan? Cuma zaid doang. Enggak ada ya dan dalnya yang menjadi kalimat zaidun. Apakah menunjukkan atas dzatun musammatun bihadzal ism? Enggak. Enggak ya? Nah, kemudian ya juga sama. Misalnya kita ngomong ya doang. Maka apa? Maka nanti dia enggak akan menunjukkan apa? Dzatun musammatun bihadzal ism. Dan juga gitu, nggak menunjukkan sama sekali. Maka apa? Maka sebagian juz'ul lafadz yang penuh ini tidak menunjukkan atas juz'ul makna. Ya, tidak akan harus semuanya terkumpul dulu, baru nanti akan menunjukkan maknanya. Kan gitu kan? Nah itu kalau misalnya kita menggunakan ta'rif murakkab dari apa? Ta'rif murakkab dari yang dari ilmu mantik, gitu ya. Nah. Tapi nanti ada tarif kedua teman-teman sekalian. Apa? Ma talaffadhu bihi marrataini urfan. Sesuatu atau lafaz yang terlafatkan dua kali secara urf. Ya, jadi secara urf lafaz itu terlafatkan atau terucapkan secara dua kali. Contoh, Zaidun qaimun. Kalau mengikuti ta'rif ini, kita nggak bahas secara lafaz, tapi kita secara maknanya, tapi kita bahas secara lafaznya. Apa? Zaidun terucap sekali. Qaimun terucap sekali lagi. Maka apa? 1 tambah 1, 2. Berarti terucap 2 kali kan. Zaidun qaimun terucap 2 kali. Nah, gitu ya. Jadi secara urfnya bagaimana dia terucap 2 kali. Nah, itu nanti disebut dengan apa? Disebut dengan murakkab. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, dari dua takrif tadi mana yang murad di sini? Di kitab ini kan lafdhu al-murakkab. Nah, murakkab di sini yang mana maksudnya? Yang dimaksud adalah yang atsani. Apa? Ma talaffadhu bi marrataini. Karena nanti ini adalah dia pembahasannya lebih ke makna, ya kan? Nanti juga malah pembahasannya ke arah ilmu mantik. Maka kita bahas secara lafadznya adalah ma talaffadhu bihi marrataini. Nah, apakah berhenti di situ? Tidak. Jadi murakkab teman-teman sekalian dalam ilmu nahwu nanti ada terbagi menjadi 3. Apa? Murakkab itu ada namanya murakkab idofi, ada namanya murakkab masji, ada namanya murakkab isnadi. Murakkab apa? Isnadi. Murakkab idofi adalah apa? Dhammu kalimatin ila ukhra bihaitsu taqumu ats-tsaniyatu maqamat tanwin. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kenapa kok kita bahas satu-satu? Karena nanti kita mau tahu dari 3 murakkab yang dimaksud ini mana yang dimaksud oleh Syekh di kata-kata al-murakkab, ya. Yang dimaksud Syekh yang mana? Apakah yang murakkab idofi, ataukah murakkab masyi, ataukah yang murakkab isnadi? Gitu ya. Nah, secara yang idofi apa? Kita mengumpulkan satu kalimat, ya. Mengumpulkan satu kalimat ke kalimat yang lain. Ukhronya maksudnya kalimat ukhro gitu ya. Ini membuat mudhof gitu ya. Bihai sutaku mu'atsaniyah ya. Yang mana kalimat yang kedua itu akan menempati tempatnya tanwin. Maksudnya apa? Apa murakkab idofi atau kita bisa bilang sebagai tarkib idofah gitu ya. Contoh misalnya apa? Ja'a gulamun. Ja'a gulamun ini kita ngomong sebelum diidofahkan ya. Ja'a gulamun. Di sini gulamun ya, di sini kan ditanwin. Ya. Kemudian gulaman, ra'aitu gulaman juga ditanwin. Bi gulamin juga ditanwin, ya kan? Nah, sekarang kita perlu tahu apa sih arti tanwin? Tanwin itu adalah nunun sakinatun zaidah. Dia nun sukun yang dia itu zaidah. Zaidah itu apa namanya? Tambahan. Yang dia talhaqu akhiral ismi. Dia itu bertemu akhir isim secara lafaz saja, secara pengucapan saja, tapi la khoton, tidak secara tertulis. Contoh. Jadi gulamun ya, gulamun itu aslinya ya, kalau misalnya kita tulis secara kita tulis secara khot ya, itu gulamun begini. Nih, kok sulit? Oh, ini. Nah, ini gulamun. Nah, begini. Jadi secara khot itu seperti itu ya. Jadi ada nunnya di belakang. Kalau kita ngomong secara khot ya. Kalau secara lafaz kan memang nggak ada.
Ya kan? Nggak ada secara apa namanya, secara lafadznya kan nun gitu doang. Tapi secara tulisan tidak ditulis nunnya itu di belakang sini. Walaupun sebenarnya ada, ya kan? Makanya di sini nun zaidah memang bertemu di akhir isim, tapi tidak tertulis secara lafadz saja. Jadi gulamun itu aslinya gulamun ada nunnya di belakang. Kemudian gulaman ada nunnya di belakang gulaman, begitu ya. Gulamin juga sama, aslinya ada nun di belakang. Ya kan? Tapi nanti ketika idhofah, apa yang terjadi? Gulamu Zaidin misalnya. Ya, gulama Zaidin, gulami Zaidin. Nah, tanwinnya akan hilang. Makanya nanti kalau antum lihat di Alfiah itu salah satu yang ketika apa namanya? Yang hilang ketika kalimat itu diidhofahkan adalah tanwin. Maka lafaz Zaidin ini akan menempati nun yang sebelum diidhofahkan. Jadi sebelum diidhofahkan kan apa, gulamun gini aja kan. Nah, sebenarnya kan ada sarakot, itu ada nunnya di belakang. Tapi ketika diidhofahkan apa? Lafaz Zaidun ini akan menempati tempatnya nun sakinah tadi, atau kita sebut dengan apa? Tanwin, ya kan? Jadi lafaz Zaidin 3 ini itu nanti apa? Akan yakumu maqamat tanwin. Akan menempati tempatnya tanwin. Nah, itu loh maksudnya murakab idhofi. Jadi ada satu kalimat yang dipertemukan dengan kalimat yang lain, dikumpulkan, yang mana yang kedua ini akan menggantikan tanwin. Gitu bahasanya ya. Itu namanya murakab idhofi. Nah, kemudian yang kedua ada murakab masyi. Apa sih murakab masyi itu? Domu kalimatin ila ukhra bihaitsu taqumu ats-tsaniyah maqamat ta'nis. Apa? Kalimat dikumpulkannya satu kalimat kepada kalimat yang lain. Dan kalimat yang kedua, kalau tadi kan yakumu maqama tanwin. Kalau ini yakumu maqama ta'nis. Menempati tempatnya ta'nis atau kita sebut dengan tak marbutoh, gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contoh tarkib masyi itu ba'la bakka. Ba'la bakka lafaz aslinya adalah ba'lun dan bakka. Ba'lun dan bakka, gitu ya. Nah, ba'lun dan bakka ini lafaz keduanya akan menempati tak taknis. Contoh misalnya di sini ada Fatimah, ya. Lafaz Fatimah itu nanti dari lafaz bakka ini dia akan menempati tempatnya taknya ini. Dalam hal apa? Dalam hal jadi mahalul i'rab. Tempat pengi'rabannya di situ. Ya, contoh misalnya ja'a ba'la bakka. Maka ini kan nanti kan ba'la bakka ini akan menjadi apa? Rafa. Rafa'nya di mana? Rafa'nya nanti akal tempat i'rabnya di lafaz yang kedua. Ba'la bakka. Maksudnya gitu ya. Paham ya? Nah, pertanyaannya, kenapa kok di sini tarkib masji itu disamakan dengan lafaz yang mu'annas? Nah, ini kan pertanyaan. Loh, kalau misalnya tarkib masji itu nanti lafaz keduanya akan ditempatkan di tempatnya tak taknis. Berarti kan di sini ada wajh syabahnya, ada kemiripan di sini. Dari segi apa tarkib masji itu akan mirip dengan apa? Dengan lafadz yang mufrad, lafadz yang muannas gitu ya. Apa? Maftuhu ma qoblal akhir. Apa? Setiap tarkib masji dan juga lafadz yang muannas itu apa? Di belakangnya itu pasti di fathah. Contoh ba'ala bakka. Bakkanya ini bayangkan dia apa? Di fathah kan? Kemudian apa? Hadromaut misalnya. Hadromaut. Nah, hadoronya lafadz hadoro ini kan loh. Hadoronya ini loh. Lafadz yang pertama itu kan sebelum akhir kan, atau sebelum bertemu lafadz kedua kan di fathah. Ya kan? Sebelum di fathah. Dan nanti antum bisa istiqra, bisa penelitian. Semua kalimat mu'annas yang dia itu berakhiran tak marbutoh, ya, itu sebelumnya pasti di fathah. Coba antum cari. Contoh Fatimah. Kemudian Aisyah loh. Contoh lagi apa? Khadijah. Kemudian apa? Hamzah. Thalibah, Mukminah loh. Semuanya di fathah. Gitu kan? Maka apa? Maka nanti karena ada wajh syabahnya disamakan. Maka apa? Nanti tarkib masjid adalah kalimat yang kedua akan menempati tempatnya tak taknis sebagai apa? Sebagai mahalul i'rab. Gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, murakab isnadi. Nah, apa murakab isnadi itu? Domu kalimatin ila ukhra ala wajhin yufidu. Dia itu mengumpulkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Tapi apa? Beda dengan yang tarkib idhofid dengan tarkib masji. Yang ini apa? Ala wajhin yufid. Tapi apa? Pengumpulan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya itu apa? Ala wajhin mufid. Ya. Apa? Dia itu lewat wajah atau arah untuk memberikan faedah. Memberikan apa? Memberikan faedah. Ya. Bihaitsu yasihu ayatamina asid kawal idzbal lidzatil kalimah ay ala khobar au lilazimiha. Insya. Apa? Dari apa? Yang mana domu kalimatin ila ukhra ala wajhin yufid itu apa? Dari segi bahwasanya nanti kalimat tersebut atau domu kalimatin ila ukhra ini bisa yahtamil sidqu wal kizbu li dzadil kalimah.
Apa? Bisa menerima untuk dia itu bisa ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kemungkinan jujur ya bahasa gitu ya, benar atau bohong. Gitu ya. Baik itu lidzatil kalimah atau lilazimiha. Lidzatil kalimah maksudnya khobar. Maksudnya apa? Murokab tersebut nanti akan bisa mengandung apa? Mengandung terhadap apa? Terhadap sidqu wal kidba lidati. Karena khobar itu pengertiannya apa sih nanti di ilmu balaghah? Ma yahtamilu sidqa wal kidba. Sesuatu yang dia itu akan menerima atau ada kemungkinan di situ benar atau salah, atau bukan lidatil kalimah tapi lilazimiha, ya, lazimnya. Jadi bukan lidatul kalimah tapi lazim dari kalimat itu akan jadi sidqu wal kidba. Apa? Insya. Contoh gini, contohnya kalau mau khobar dulu, koma zaidun ini kan memberikan faedah. Kita kan paham, oh iya Zaid berdiri, iya kan? Contoh misalnya bintang berdiri. Ya, maksudnya anak ya, bukan bintang yang di langit, bukan. Jadi, koma Zaidun, Zaid berdiri, gitu kan. Nah, Zaid berdiri, ini kan dia kan memberikan khobar, ngasih tahu, ya kan. Ngasih tahu apa? Bimaji Zaidin. Kok bimaji Zaidin di sini? Apa? Biqiyami Zaidin. Ya, biqiyami apa? Biqiyami Zaidin. Apa? Bahwa Zaid itu berdiri, ya. Ngasih tahu bahwa Zaid berdiri. Nah, orang ngasih tahu bahwa Zaid itu berdiri apa enggak, itu kan yahtamilu sidqa wal kidba. Bisa aja benar, bisa aja salah. Bisa aja itu kebenaran, bisa aja kebohongan. Nah, itu kan yahtamilu sidqa wal kidba. Tapi ini lidzati. Maksudnya apa? Secara kalimat ini itu akan yahtamilu sidqa. Yahtamilu sidqa gitu ya. Wal kidba gitu ya. Dia akan secara zati kalimat atau secara dilihat dari kalimat itu nanti akan apa namanya menimbulkan itu benar atau salah. Kan gitu ya. Atau yang kedua, insya apa? Hal qoma Zaidun. Ya Allah. Ya, hal qoma Zaidun. Apakah Zaid itu berdiri? Nah, pertanyaannya apakah insya itu bisa yahtamilu sidqa wal kidba? Enggak. Kan pertanyaan. Misalnya ada orang tanya, "Kamu ngapain?" Benar. Nah, enggak jelas kan? Orang mau nanya ngapain kok kamu hukumi benar dan salah? Kan enggak bisa. Ya kan? Maka apa? Maka ini bukan yahtamilu wasid kotab lidatihi, tapi bukan lidatihi, tapi apa? Lilazimiha. Ya, lilazimihi, tapi secara lazimnya. Maksudnya apa secara lazimnya? Hal qoma Zaidun qaimun, memang secara datul kalimahnya tidak yahtamilu sidqa wal kidbah. Tapi apa? Ketika lazimnya dijawab, misalnya na'am atau la, kan itu kan jawabannya kan? Kan kita kan kalau mengajarkan kahal itu kan pasti kan jawabannya na'am atau la. Ya kan? Maka apa? Maka di sini kata na'am atau la-nya ini lazimnya kan? Ya kan? Maka apa? Nanti ini yang yahtamilu sidqa wal kidbah. Ya, bukan zat kalimat hal qoma Zaidun, bukan. Tapi apa ketika dijawabnya atau lazimnya na'am atau la-nya ini loh yang nanti dia yahtamilu sidqa wal kidbah. Orang misalnya tanya, "Kamu lagi ngapain? Apakah kamu berdiri nggak?" Dia bilang iya. Dia bilang iya, itu kan bisa benar bisa salah. Atau dia bilang enggak. Dia bilang enggak itu juga bisa benar atau salah. Ya benar atau bohong. Nah, gitu ya. Jadi bukan lidati tapi lilazimi. Nah, kembali ke pembahasan. Ada pertanyaan. Ayu salah sati muradun fil murakkabi fit ta'rif. Jadi kan ta'rif ada kata apa? Al kalamu huwal lafdzul murakkab. Murakkab di sini yang dimaksud apakah murakkab dia itu murakkab idofi ataukah murakkab masji ataukah apa? Ataukah murakkab isnadi? Ya. Dari tiga ini mana yang dia itu dimaksudkan oleh Syekh? Ya, dimaksudkan di kalam itu yang mana? Apa? Jawabannya adalah yang murakkab isnadi. Apa? Murakkab apa? Isnadi. Bukan yang apa? Bukan yang masjid, bukan yang idofi. Kenapa? Karena apa? Bidalili qaulihi al-mufid ba'dahu. Karena apa? Karena nanti ada kata-kata atau qaid mufid. Kan al-murakkab huwal al-lafdu al-murakkabu al-mufidu. Ya. Al-mufidu. Pertanyaannya, dari tiga yang ini, mana ya? Apakah mana yang mufid? Mana yang akan memberikan faedah? Yang terakhir. Kenapa? Ala wajihin yufid. Betul nggak? Kan berarti kan dia mufid. Kalau yang idofi belum tentu mufid. Misalnya Ana bilang gulamu Zaidin tanpa ada kata ja'a. Apakah bisa mufid? Enggak. Ya sudah kamu Zaidin kamu Zaidin. Gitu kan? Atau murakab masih ba'la bakka. Terus mau diapain? Lafaz ba'la bakkanya. Enggak diapa-apain kan gitu ya. Nah, jadi berarti adalah bahwasanya yang dimaksud dengan kalam itu adalah lafaz yang murakkab, tapi murakkabnya murakkab isnadi. Karena apa? Nanti ada kata-kata mufid. Nah, sekarang kita masuk ke mufid. Mufid itu artinya apa? Ma iktadu husna sukuti, apa ini minal ya? Minal mutakallim awis sami, ya.
Husna sukutil mutakallim awis sami. Apa? Sesuatu yang menuntut atau mengakibatkan adanya husnul sukut, ya diam yang baik dari mutakallim atau dari sami. Ya. Jadi orang itu kalau misalnya mufid, kalimat tuh bisa mufid apa? Ya nanti apa? Sesuatu itu akan menimbulkan atau mengakibatkan terhadap husnul sukut, diam yang baik dari sisi mutakallim atau dari sisi sami. Nah, tapi Abu Hasan Qurabatun mengatakan bahwasanya au di sini adalah litanwi'il khilaf. Litanwi'il khilaf. Apa? Untuk membagi khilaf. Maksudnya apa? Berarti di sini ada khilaf. Mufid ini itu dia husnul sukutnya itu dari mutakallim atau dari sami. Ya, itu ya. Jadi ada 3 khilaf, ada 3 pendapat bahwasanya yang pertama adalah bahwasanya husnul sukut itu diambil dari sami. Jadi si pendengar yang diam itu adalah dia, berarti dia mufid. Ya, berarti mufid. Wa dzalika binadri masalan ila qauli in qama zaitun wa hadzal yamyati wa yantadiru sami ila ma ba'dahu wa laysa fihi min faidatil khabar wa lazimul khabar. Ya, wa lazimil khabar. Dari mana kok bisa berpendapat seperti ini? Karena apa? Karena dilihat, misal ada kata-kata in qama zaitun. Jika Zaid berdiri, terus berhenti, nggak ada lanjutannya. In qama zaitun. Jika Zaid berdiri, terus berhenti. Nggak ada lanjutannya. Ya kan? Ini kan belum yatim, belum sempurna. Dan seorang sami, seseorang yang mendengarkan, misalnya ada orang ngomong, jika Zaid berdiri, terus dia diam. Ya pendengarnya kan bingung juga. Terus kenapa? Kalau misalnya Zaid itu berdiri, ya. Terus kenapa kalau misalnya Zaid itu berdiri, ya kan? Dan sami itu akan menunggu kepada kalimat selanjutnya apa? Gitu. Jika Zaid berdiri, nah terus apa? Nah ini kan berarti belum mufid ini kan? Ya kan? Dan di sini tidak ada faidatul khobar dan lazimul khobar. Tidak ada faedah dari khobar tersebut. Dan juga lazimul khobar itu ikhbar. Ya yang intinya ngasih tahu. Ya kan? Kan nggak ada yang mau ngasih tahu apa ini kan? Gitu ya. Nah makanya pendapat pertama bahwasanya mengatakan bahwasanya husnul sukut itu dari sami. Dari sami. Yang kedua dari mutakallim. Tapi ada yang ketiga. Yang dari keduanya. Ya. Nah pertanyaannya yang mana? Yang aula. Ya yang aula. Ngomong yang aula. Ini dari 3 pendapat ini apa? Apa yang mengatakan bahwasanya yang aula husnul sukut itu minal mutakallim. Justru dari mutakallim. Apa alasannya? Husnul sukut huwa minal mutakallim al aula, ya. Li anna sami asluhu sakit. Ini maksudnya gini. Namanya pendengar itu asalnya atau hakikatnya awalnya itu dia sakit, diam. Contoh, ada orang ngomong. Ya, misalnya ada orang ini ngomong, kemudian yang ini mendengarkan. Pertanyaannya, ketika ini ngomong, berarti ini mendengarkan, berarti dia diam nggak? Diam, ya kan? Diam kan? Aslu sakit. Memang dari awal dia sakit gitu loh. Kalau misalnya dikatakan husnul sukut itu dia terjadi untuk siapa? Untuk si sami. Dia harus husnul sukut, harus si sami. Padahal sami itu dari awal dia sudah diam, maka nanti apa? Tahsilul hasil. Makanya di sini dikatakan inna salah husnul sukut minas sami. Ya, misalnya kita dituntut bahwasanya husnul sukut itu dari sami. Ma'anna aslahu sakit. Padahal sami itu dari awal tuh aslinya sakit. Ya kan tahsilul hasil. Tahsilul hasil apa? Menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Mewujudkan sesuatu yang sudah ada. Contoh, tadi kayak sami tadi aja. Ada seseorang berbicara, satu yang mendengarkan. Namanya pendengar itu kan sudah diam. Kalau misalnya husnul sukut disuruh diambil dari si sami, padahal dari sami ini dari awal itu sudah diam, ya kan? Maka apa tahsilul hasil? Wong dia sudah diam kok mbok suruh diam lagi? Ya kan sudah diam kok. Ya kan? Sudah diam ngapain kok disuruh lagi? Ya kan? Dia sudah diam mbok suruh diam lagi. Berarti diam yang itu ada 2 kali. Nah, itu. Ya kan? Kan ini tahsilul apa? Tahsilul hasil. Maka apa? Maka husnul sukutnya itu adalah dari si mutakallim. Berarti apa? Ma'iktadu husnul sukut minal mutakallim. Asohnya atau al-aulanya yang lebih utamanya seperti itu. Gitu ya. Nah, terakhir ada kata-kata bilwat'i. Ya, ada kata-kata bilwat'i. Nah, sekarang Anda bahas dulu. Wadhu itu apa sih? Wadhu itu artinya ta'yinul lafzi bi izail makna. Apa? Wadhu itu adalah kita menentukan satu lafaz, tapi apa? Tapi kita menarik maknanya. Menarik maknanya. Contoh misalnya gini, ada kata-kata insan. Insan ya. Insan ini dia adalah satu lafaz. Kita menentukan satu lafaz. Artinya kan manusia, ya kan? Insan itu artinya apa sih? Hayawanun natik.
Berarti apa? Kita menentukan satu lafaz yang mana disebut dengan insan, ya. Ini apa? Nanti akan ditarik maknanya. Maknanya apa sih insan itu? Hayawanun natik. Apa? Hayawanun natik. Contoh misalnya gini, kalau Anda contohin di dalam bahasa Indonesia. Kita sebut, ya, misalnya matahari. Matahari itu artinya apa? Oh, dia itu makhluk yang bersinar di siang hari. Ya kan? Berarti apa? Berarti kita ambil kata matahari. Untuk apa? Untuk diwadokkan, ditarik maknanya apa? Oh, makhluknya Allah Ta'ala yang mana dia akan terbit di siang hari, akan menyinari di siang hari. Nah, ini namanya wadok. Ya, kita menentukan satu lafaz, ya, menentukan satu lafaz dan kita menarik mana dari situ, itu namanya wadok. Ya. Nah, tapi di sini nanti kamu bisa lihat juga di banyak ya di apa namanya di kitab bahwasanya wadok di sini itu nanti intinya adalah salah satunya di kitab itu ya. Ya, intinya nanti ada dua pendapat. Bahwasanya apa? Wad'u di sini yang dimaksud adalah wad'ul arabi. Ada yang mengatakan maksudnya al-wad'u ini bil qasdi. Ya, bil qasdi. Maksudnya wad'ul arabi itu apa? Kalau wad'u tadi adalah menentukan satu lafaz dan menarik maknanya, maka kalau di sini dikoyiti atau disifat dengan arabi, maka apa? Maka harus bahasa Arab. Maka harus bahasa Arab. Dalilnya gampang ya, karena kalam itu kan permasalahan nahwu, dan nahwu itu adalah bahasa Arab. Maka ya kalam juga harus bahasa Arab dong. Nah, gitu ya. Ya, jadi gitu. Kalau misalnya yang berpendapat bahwasanya kalam itu nanti adalah bilwati dan bilwatinya bilwatil arabi, maka apa? Fa kharaja minhu kalamul ajam. Maka apa? Maka nanti tidak akan masuk dalam pembahasan kalam itu apa? Tentang ucapannya orang ajam kayak kita gini. Ini kan ucapan kita kan bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Berarti kan kalam ajam. Maka apa? Ini tidak disebut dengan kalam. Ya, tidak disebut dengan apa? Tidak disebut dengan kalam. Kalau misalnya kita mengikuti pendapat bahwasanya bilwati itu bilwatil arabi. Tapi kalau kita mengatakan bahwa itu bil qasdi, ya, ya memang ada tujuannya bahwasanya kalam itu adalah lafaz yang dia tersusun, yang dia mufid, ya. Kemudian bilwati, maksudnya apa? Bil qasdi, maka apa? Fa kharaja minhu kalamun naim. Maka apa? Ketika misalnya ada orang tidur, ngigau, ngomong, ya kan itu kan ngomong kalam kan? Tapi apa? Tapi dia ngigau, ya. Kalau dia misalnya ngigau, maka apa? Maka nanti dia tidak dihitung kalam. Karena apa? Si orang tidur itu memang tidak ada qasdu, tidak ada apa? Tidak ada tujuan benar-benar untuk mau ngomong. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya terus kemudian kok bisa ada dua pendapat itu kenapa? Gitu loh. Mahal khilafnya itu di mana? Ya. Kenapa kok ada yang berpendapat bahwasanya bilwat itu bilwatil arabi? Ada yang mengatakan bilwat itu bil qasdi. Nanti Anda bisa lihat di kitab salah satunya nanti di syarah Syekh Khalid Al-Azhari tadi yang Anda sebutkan. Itu mahal khilafnya adalah bahwasanya hal dalalatul kalam waqiyah am akliyah. Apakah dalalah, ya, pertunjukan kalam, ya, petunjunya kalam itu wad'iyah atau akliyah. Nah, sebenarnya ini teman-teman sekalian, nanti ini memang pembahasannya nanti memang panjang dalalah itu, tapi Anda nggak sebutkan karena nanti kalau misalnya kita menyebutkan dalalah akliyah, wad'iyah dan tobaiyah, nanti ada pembahasan dalalah itu nanti makan panjang gitu ya. Ala kulli hal, mungkin antum yang mau mempelajari mantik nanti bisa atau yang mau belajar mantik insya Allah dijelaskan ya apa makna dalalah. Apa makna dalalah? Nah, nanti dalalah itu dibagi tiga, ada dalalah wat'iyah, ada akliyah, dan tobaiyah. Dan di sini khilafnya adalah bahwasanya dalalatul kalam ini wat'iyah atau akliyah, ya kan? Kalau misalnya kita mengikuti pendapat bahwasanya dalalatul kalam wat'iyah, maka nanti bil wat'i di sini akan mengikuti apa? Pendapat yang bil wat'il arabi, ya. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa dalalatul kalam itu akliyah, maka nanti akan mengikuti pendapat yang bahwasanya bil wat'i di sini adalah bil qasdi. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-temanku yang telah mendengarkan. Jika ada salahnya itu dari itu dari ana. Itu dari ana. Kalau misalnya ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.